Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ananda Generasi Semar. Saya Subandi Latif, guru geografi. Generasi Semar berkarakter cerdaski. Baik, kali ini kita akan belajar geografi tentang perkembangan kota. Ananda sekalian, Generasi Semar, dalam pelajaran geografi kali ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, diharapkan Generasi Semar bisa mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota. Yang kedua, Generasi Semar diharapkan bisa menganalisis tahapan perkembangan kota. Yang ketiga, Generasi Semar itu bisa diharapkan menganalisis teori perkembangan kota. Kemudian yang keempat, Generasi Semar diharapkan mampu menganalisis perkembangan kota-kota di Indonesia. Nah, Generasi Semar, kita mulai pelajaran kita hari ini tentang perkembangan kota. Ya, Generasi Semar, seluruh kota di dunia itu bermula dari kota kecil, bahkan dari desa. Bahkan kita ketahui dalam sejarah yang dimaksud kota dulu itu berupa gua-gua dan batu yang tersusun belum seperti rumah-rumah dan sebagainya. Nah, ini kota seperti itu dulu. Nah, kalau kita melihat sejarah, kota di dunia yang tertua itu adalah kota Jericho. Kota ini ada di Palestina. Nah, ini satu gambar kota Jericho yang merupakan kota tertua di dunia. Ini sudah dihuni sejak zaman batu. Nah, kita lanjut dengan pelajaran kita. Generasi Semar, kita melihat apa yang dimaksud dengan kota dan apa itu perkembangan kota. Kota itu merupakan kawasan hunian dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Jadi, suatu wilayah yang penduduknya besar. Aktivitas atau tempat kerja penduduk itu intensitasnya tinggi, ya, dan merupakan tempat pelayanan umum. Nah, ini menurut Marbun. Kemudian kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan perkembangan kota atau urban development, ini dapat diartikan sebagai perubahan yang menyeluruh. Jadi menyangkut perubahan dalam masyarakat kota secara menyeluruh, baik itu secara sosial ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik. Nah, ini yang dimaksud dengan perkembangan kota. Ini yang akan kita bahas ke depan. Kemudian Generasi Semar, kota sebagai suatu perwujudan aktivitas, itu maka senantiasa akan mengalami perubahan-perubahan. Dari waktu ke waktu itu akan mengalami perubahan. Malah ada perubahan yang merosot, mundur, atau ada kota yang hilang atau tidak lagi menjadi kota. Tapi banyak juga kota yang berkembang maju, Generasi Semar. Nah, mari kita akan lihat satu persatu tentang kota ini. Nah, kita mulai dengan pertumbuhan kota. Pertumbuhan kota itu mengacu pada pengertian secara kuantitas.
yang dalam hal ini diidentifikasikan besaran faktor produksinya yang digunakan, yaitu sistem ekonomi yang semakin meningkat. Semakin besar produksi, itu berarti ada peningkatan permintaan. Nah, inilah yang dimaksud pertumbuhan. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana dengan perkembangan kota. Kalau kita berbicara perkembangan kota, maka dia mengacu pada kualitas, yaitu proses menuju ke suatu yang bersifat matang. Indikasi ini dapat kita lihat pada struktur kegiatan perekonomian yang dari primer berkembang ke sekunder atau ke tersier. Nah, ini menurut Endarto. Ya. Nah, selanjutnya generasi Semar, kita akan melihat faktor utama apa yang mempengaruhi suatu kota itu berkembang. Nah, kita akan lihat faktor yang pertama itu yaitu faktor penduduknya, yaitu adanya pertambahan penduduk. Apakah disebabkan oleh pertambahan alami? Kalian tentu tahu ya, pertambahan penduduk alami itu yang gimana? Yaitu faktor kelahiran dan kematian. Nah, ini yang mempengaruhi pertambahan penduduk. Ada juga karena faktor migrasi. Migrasi ini pergerakan penduduk. Apakah itu penduduk masuk ke suatu wilayah atau keluar ke wilayah lain. Nah, ini dua faktor ya. Faktor pertambahan alami maupun faktor migrasi yang bisa membuat pertambahan penduduk pada suatu wilayah kota. Faktor utama yang kedua yaitu ya, sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat. Jadi dalam satu kota ini akan dilihat apakah kegiatan usaha yang ada di masyarakat itu mengalami perkembangan. Nah, ini faktor yang kedua. Faktor utama yang ketiga yang mempengaruhi perkembangan kota itu adalah sosial budayanya, yaitu perubahan. Perubahan ini biasanya akibat pengaruh dari luar, melakukan komunikasi atau sistem informasi globalisasi yang ada sekarang. Ini pengaruh-pengaruh sosial budaya, ini juga turut mempengaruhi perkembangan apakah suatu wilayah itu akan berkembang atau gimana. Nah, selanjutnya generasi Semar, kita akan melihat tahapan perkembangan kota. Jadi kota itu mengalami tahapan. Ya, kalau menurut Griffin Taylor, maka perkembangan kota itu seperti ini. Dimulai dari tahap infantil. Ya, pada tahap ini pemukiman itu hanya berupa kawasan campuran tanpa pemisah. Yang mana pemukiman, yang mana kegiatan komersial. Jadi cenderung bergabung kegiatan domestik dan komersial. Bangunan cenderung tersebar secara sembarangan. Nah, ini masih tahap awal, tahap infantil. Kemudian kota itu berkembang menurut Griffith, ya. Kota berkembang, ya. Ya, selanjutnya dalam tahap yang kedua yaitu juvenil. Dalam tahap ini perumahan-perumahan itu sudah mulai berdiri, ya. Mulai ada pemisah, pembatas antara pemukiman dan pertokoan. Nah, ini tahap juvenil menurut Griffith Taylor. Kemudian tahap yang ketiga, kita akan melihat tahap perkembangan kota itu melalui tahapan yang namanya stadia matur. Pada tahap ini, daerah-daerah baru mulai muncul. Jadi ada daerah industri, daerah perdagangan, daerah perkumpulan perumahan. Ini sesuai rancangan perkotaan. Kemudian tahapan yang keempat, yaitu tahapan stadia senil. Dalam tahap ini, sebuah kota itu sudah ternyata mengalami kemunduran, kemerosotan. Itu karena mungkin pemeliharaan yang kurang atau ada hal lain, faktor ekonomi, politik, atau pengaruh dari kegiatan-kegiatan penduduk itu sendiri. Nah, ini tahapan perkembangan kota ya. Kita akan lihat lagi tahapan perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Ya. Nah, ini didasarkan perkembangan sejarah kehidupan kota tersebut. Nah, Lewis Mumford melihat itu tahapan perkembangan kota dimulai dari tahap awal yang pertama yang namanya eopolas ya. Merupakan tahap awal pembentukan kota. Dicirikan yang ada itu cuma perkampungan, desa. Ya. Perkampungan ini kegiatan masyarakatnya berkegiatan pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Nah, ini tahap awal. Kemudian kota tersebut berkembang menjadi tahap polas ya. Di sini sudah ada asosiasi desa, semakin banyak desa yang berdiri.
industri kecil sudah mulai bermunculan secara perlahan. Nah, ini tumbuh di sekitar inti wilayah. Kemudian sudah ada pemerintahan, sudah ada lembaga-lembaga masyarakat yang ada di sekitar kota tersebut. Nah, ini tahap polis ya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap metropolis. Ya, kota sudah mampu memberikan pengaruh terhadap wilayah lain yang ada di sekitarnya. Ya, memberikan pengaruh. Perekonomian itu sudah mengarah ke sektor industri. Ya, kemudian ini dicirikan ada spesialisasi perdagangan. Ya, kemudian pada wilayah tersebut ada produk-produk regional yang surplus atau berlebih, sehingga dia mampu untuk menjual ke daerah wilayah-wilayah yang lain di sekitarnya, karena mereka sudah memberikan pengaruh ke wilayah sekitarnya. Kemudian ada tahapan megalopolis. Ini ditandai lebih banyak keragaman budaya pada sekitar wilayah kota tersebut. Ada migrasi yang lebih banyak dari semua wilayah. Terjadi ekspansi industri, industri semakin berkembang. Ini sudah kota besar generasi Semar ya. Kemudian ternyata menurut teori ini generasi Semar ada tahap yang kelima. Suatu wilayah biasa mengalami seperti ini. Cuma ada beberapa kota di dunia ya ditandai dengan lingkungan kota yang memburuk. Ini tahap tiranopolis. Orang-orang itu ya lari dari ke desa ya. Kegiatan komersial mengalami kemerosotan, penurunan secara signifikan. Nah, ini tahap kota semakin menurun. Kemudian lebih tahap nekropolis ini lebih sedikit lebih mengerikan ya. Generasi Semar. Kota ini semakin memburuk, peradaban menurun. Ya, terjadi perang, kelaparan, penyakit di mana-mana. Nah, ini kota nekropolis ini disebut kota mati, menuju kehancuran. Nah, ada contohnya di negara kita ada, ya. Di negara kita pernah ada kota namanya Marine City. Marine City ini di Pulau Batam ya. Pada saat itu kota ini merupakan tempat perjudian, tapi karena pemerintah itu menutup kawasan tersebut, maka wilayah itu ditinggalkan, sekarang menjadi seolah-olah kota mati. Tidak ada orang-orang di sekitarnya. Demikian pula di Italia. Di Italia itu ada kota namanya Krakow. Ya, karena bencana alam terjadi, maka sekarang menjadi kota yang tak berpenghuni. Ya. Kemudian di Taiwan ada kota Upo House ya, di Shanxi, Taiwan. Ini didirikan oleh suatu pengusaha membuat bangunan yang seperti UPO. Nah, ini dulu terkenal, banyak peminatnya. Tapi karena ditinggalkan, maka menjadi kota yang mati karena pemiliknya bangkrut. Ya. Di Jepang, itu ada kota di Pulau Hashima di Jepang. Itu adalah kota pertambangan dulu, batu bara. Tapi orang beralih ke energi yang lain dan batu bara semakin menipis di wilayah tersebut. Ini menjadi kota yang ditinggalkan. Pulau ini sekarang tak berpenghuni. Kemudian di Perancis ada kota Orador dulu. Nah, ini akibat perang yang sering terjadi. Akhirnya masyarakatnya meninggalkan wilayah tersebut. Terjadilah kota yang mati. Nah, ini namanya tahap nekropolis ya, generasi Semar. Nah, selanjutnya generasi Semar. Kita akan melihat teori-teori perkembangan kota. Bagaimana sih itu perkembangan kota? Kita mulai dengan teori konsentris. Ya. Teori ini dikemukakan oleh Ernest Burgess ya, dalam studinya tentang bagaimana morfologi kota di Chicago, itu di Amerika Serikat. Kota ini memiliki kecenderungan berkembang ke arah luar. Ya. Jadi melihat kota ini berkembang ke arah luar, semua bagian-bagiannya tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar. Kemudian, pola keruangan yang dihasilkan membentuk seperti lingkaran yang berlapis-lapis. Dari pusat, kemudian melingkar keluarnya. Cepat atau tidaknya berkembang suatu kota itu bergantung dari pertumbuhan ekonomi dan penduduknya. Nah, ini menurut teori konsentris. Nah, polanya, gambarnya seperti ini generasi Semar. Kita akan lihat teori konsentris seperti ini. Dia berupa lingkaran, ini pusat kota, kemudian kota itu berkembang secara melingkar dari pusat kota terus ke zona-zona berikutnya.
Nah, ini satu persatu akan kita bahas generasi Semar. Ya, kita mulai dengan yang pertama, yaitu zona bisnis. Pusat kegiatan segala macam aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, di zona ini terdapat banyak bangunan-bangunan utama untuk kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, ini di pusatnya. Nomor satu itu pusat kegiatannya. Nah, teori konsentrasi ini bisa kita lihat misalnya di kota Jakarta. Di Jakarta ini daerah pusat bisnisnya itu di Mangga 3, Mangga 2 Town Square. Ya, di sini banyak aktivitas perekonomian yang terjadi. Hampir berbagai kegiatan perkantoran ini berlangsung ya di Mangga 3. Dari perkantoran besar sampai pedagang kaki lima. Jadi di sini kegiatan ekonomi, sosial, politik pusatnya di sini. Nah, kemudian di wilayah berikutnya yaitu zona yang kedua yaitu daerah peralihan. Nah, daerah ini kebanyakan dihuni oleh golongan penduduk yang kurang mampu dalam kehidupan sosial ekonominya. Sebagian besar daripada penduduk ini adalah para pendatang musiman. Ya, dia bertempat tinggal biasanya di lingkaran yang kedua generasi Semar. Kemudian generasi Semar kita melihat di lingkaran yang ketiga itu adalah zona daerah pemukiman pekerja. Di daerah sekitar ini biasanya kita lihat kalau di Jakarta itu di Menteng ya, Jakarta Pusat itu akan memilih di wilayah-wilayah sekitarnya itu dengan pendapatan yang terbatas mencari menyewa pemukiman untuk tempat tinggal. Nah, ini daerah pemukiman pekerja. Kemudian yang keempat generasi Semar. Pada teori konsentris ini kita akan melihat zona yang namanya daerah pemukiman kelas menengah. Nah, ini pemukiman-pemukiman yang sudah ditempati oleh golongan dengan penghasilan menengah ke atas. Misalnya di kompleks perumahan wilayah Kelapa Gading di Jakarta. Nah, ini yang lingkaran yang keempat generasi Semar ya. Kemudian kita melihat zona yang kelima. Generasi para pengelaju. Jadi daerah para pengelaju. Ini berada di wilayah luar kota. Misalnya kalau Jakarta di wilayah luarnya Jakarta atau pinggirannya Jakarta. Tangerang, Depok, ini adalah daerah pengelajunya Jakarta. Nah, generasi Semar paham tentu tentang apa itu pengelaju atau komuter. Di kelas sebelumnya kita sudah bahas tentang ini. Pengelaju itu atau komuter adalah orang yang setiap hari berpindah dari daerah pedesaan, pinggiran kota, setiap hari bergerak masuk ke kota. Ya, kemudian pada hari itu juga sore kembali lagi ke desa. Nah, ini pengelaju. Beda kan dengan urbanisasi? Kalau urbanisasi ya perpindahan penduduk dari desa ke kota, dia menetap. Ya, menetap lebih dari 6 bulan bertempat tinggal di kota baru kembali lagi. Nah, ini namanya urbanisasi. Nah, ini pengelaju. Kalau pengelaju mereka bergerak tempat tinggalnya di desa, kemudian bekerjanya di kota. Nah, di Makassar tentu kita sering juga melihat seperti ini. Ya, penduduk-penduduk yang berasal dari Goa, desa di Goa dan Maros, itu setiap pagi bekerja di kota Makassar, masuk ke kota. Kemudian sore hari kembali lagi ke desa. Nah, ini yang namanya pengelaju generasi Semar. Nah, ini ada di pinggiran-pinggiran kota atau di wilayah kota di sebelahnya. Nah, selanjutnya generasi Semar. Kita akan melihat teori berikutnya namanya teori sektoral. Teori sektoral ini dikemukakan oleh Homer Hoyt tahun 1939. Kajiannya itu berbagai unit kegiatan yang ada di perkotaan. Menurut teori ini, bahwa perkembangan kota itu tidak melingkar, konsentris, tapi dia membentuk berbagai sektor yang memiliki sifat yang lebih bebas. Ya, kita bisa lihat gambarnya seperti ini generasi Semar. Jadi dia berkembang tidak melingkar, tapi secara sektoral. Ya. Nah, kita lihat struktur ruang kota yang cenderung itu berkembang dibanding berdasarkan lingkaran. Pusat daerah kegiatan itu juga ada pada Central Business District atau CBD-nya. Berada pada wilayah pusat kota yang nomor 1 generasi Semar ya. Kita bisa lihat di situ, itu adalah pusat kotanya. Tapi generasi Semar, kita bisa melihat berikutnya ya.
pada teori sektoral ini, daerah pusat kegiatan berikutnya yaitu merupakan berbagai bangunan, kantor, hotel, pasar, bank, perbelanjaan, bioskop, dan sebagainya. Nah, inilah daerah pusat kegiatannya di nomor 1 generasi Semar ya. Kemudian kita melihat yang kedua, itu adalah daerah industri atau perdagangan, kawasan industri ringan atau perdagangan. Ini pada umumnya berada di berbagai pabrik-pabrik kecil maupun ringan di berbagai toko tersebut. Nah, ini berkembang di nomor 2 di sektor yang kedua generasi Semar ya. Kemudian kita lihat sektor yang ketiga generasi Semar pada teori ini. Ini adalah pemukiman kelas bawah, tempat tinggal bagi kaum buruh ya. Jadi dekat dengan lokasi perdagangan, biasanya pekerja ini menempati lokasi tersebut. Nah, ini yang ada adalah nomor 3 generasi Semar ya. Itu sektoralnya. Kemudian yang keempat yaitu pemukiman kelas menengah. Pada kawasan ini umumnya terdiri dari tempat tinggal bagi kaum yang menengah. Ya, ini nomor 4 kita bisa lihat itu adalah sektor nomor pemukiman kelas menengah. Kemudian pemukiman kelas atas itu yang berwarna hijau nomor 5 siswa-siswa. Tempat tinggal ini bagi golongan atas maupun kaum elit. Nah, biasanya ini ditempati oleh kaum pejabat atau para eksekutif. Nah, ini menurut teori sektoral. Jadi, kota itu berkembang menurut teori ini secara sektor, bukan melingkar ya. Nah, sekarang berikutnya generasi Semar kita akan melihat satu lagi teori tentang perkembangan kota yaitu teori inti ganda. Nah, kalau teori inti ganda ini dikemukakan oleh Harris dan Ullmann, ya, bahwa suatu kota itu bermula dari sebuah pusat kota. Jadi ada pusat kotanya juga ya. Pusat kotanya yang nomor 1 generasi Semar. Perkembangan kota ini memiliki subpusat atau inti, ya. Ini dampak dari aglomerasi, ya. Pengelompokan kota-kota karena berkembangnya satu wilayah dan wilayah lain terjadi aglomerasi wilayah. Nah, kemudian menurut teori ini, bahwa pertumbuhan kota itu berawal dari suatu pusat yang menjadi majemuk bentuk kompleksnya. Jadi ada muncul nukleus-nukleus baru atau kutub pertumbuhan. Nukleus baru ini misalnya karena adanya berupa kampus perguruan tinggi, bandar udara, kompleks industri, pelabuhan, dan terminal bus. Nah, ini adalah nukleus baru, pusat-pusat pertumbuhan baru menurut teori ini. Jadi akan berkembang wilayah-wilayah itu sesuai dengan nukleusnya, kutub pertumbuhannya. Nah, kita akan lihat satu persatu menurut teori ini generasi Semar. Ya, dalam teori inti ganda, yang pertama itu Central Business District atau CBD-nya, kawasan pusat kota, di mana sebagian besar aktivitas kota itu terkonsentrasi di sini. Areanya untuk yang dominan di sini adalah transportasinya yang memadai. Ya, ada area retail tentang khusus untuk bank dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, wilayah yang kedua menurut teori ini adalah zona industri ringan. Ya, keberadaan jasa angkutan ini lebih besar di sini. Karena pada teori ini lebih berkembang yang mereka lihat adalah pelayanan transportasi yang baik pada wilayah kota ini. Maka ini akan mengelompok sepanjang jalan kereta api yang dekat dengan pusat kota. Ya. Kemudian berikutnya generasi Semar. Ya, menurut teori inti ganda ini, yang ketiga itu adalah zona pemukiman kelas bawah. Ya. Daerah ini dihuni oleh mereka yang kurang mampu biasanya, yang bekerja di pabrik-pabrik, jalan dan sebagainya. Biasa drainasenya itu jelek. Nah, ini daerah pemukiman kelas bawah yang nomor 3 generasi Semar yang berwarna hijau. Ya. Kemudian yang keempat generasi Semar yaitu wilayah pemukiman kelas menengah. Nah, ini pemukiman sudah semakin baik dari segi fisik ya, fasilitas kehidupannya memadai. Di sini umumnya yang berpenghasilan tinggi, yang nomor 4 ya. Ya, di situ menurut teori inti ganda. Kemudian generasi Semar. Zona berikutnya yaitu pemukiman kelas atas. Ya. Ini terletak cukup jauh dari pusat kota. Yang nomor 5 kita lihat mereka cukup jauh. Ini
Tapi walaupun jauh, di sini terdapat distrik bisnis yang baru, ya, misalnya kampus, pusat rekreasi, taman dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya generasi Semar yaitu zona industri berat. Jadi ada yang nomor 6, ini daerah zona industri berat. Biasanya dibangun industri-industri pabrik, ya. Kemudian biasanya ini menimbulkan berbagai macam kebisingan, pencemaran udara sehingga mereka jauh dari pusat kota. Kemudian generasi Semar berikutnya adalah zona bisnis pinggiran. Nah, di pinggiran kota biasanya itu juga ada kegiatan-kegiatan bisnis sebagai nuklis baru yang berkembang membentuk pola spasial yang berbeda pada zona sebelumnya. Nah, ini menurut teori inti ganda generasi Semar, ya. Kemudian berikutnya zona pemukiman pinggiran, penglaju. Jadi pada teori inti ganda juga ini ada daerah penglajunya seperti tadi pada teori sebelumnya. Jadi di sini sebagian besar bekerja di pusat kota, kemudian bertempat tinggal di daerah pinggiran-pinggiran kota. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat generasi Semar. Bagaimana perkembangan kota di negara kita di Indonesia? Ya. Kota-kota di negara kita itu dalam sejarah perkembangannya itu ada kota yang berkembang karena dulu merupakan pusat perkebunan. Misalnya kota-kota ini dimulai pada zaman kolonial, ya. Misalnya kota Bandung, kota Bogor, Deli Serdang di Sumatera dan Brastagi. Ini adalah kota-kota yang dulu merupakan pusat perkebunan. Jadi dia berkembang karena dulu menjadi pusat perkebunan. Contohnya ini kita lihat gambarnya kota Bandung. Jadi Bandung itu dulu merupakan kota perkebunan, ya. Kemudian ada kota juga di Indonesia yang berkembang dari pusat pertambangan. Karena di wilayahnya dulu ada beberapa lokasi mineral-mineral tambang yang ditemukan menjadi daerah tambang. Misalnya di daerah Sawalunto, Tembagapura, dan Bontang. Nah, kita bisa lihat gambar berikut ini adalah kota Bontang, kota yang berkembang karena dulu menjadi pusat pertambangan. Ya, selanjutnya generasi Semar, kita akan lihat perkembangan kota di negara kita itu berikutnya ada yang berkembang karena dulu merupakan pusat industri dan perdagangan. Jadi mereka tumbuh semakin banyak kegiatan industri, kemudian menjadi kota. Misalnya ya di Karawang dan Batam. Ya, ini merupakan contoh kota karena mereka pusat industri dan perdagangan. Nah, ini gambarnya kita bisa melihat kawasan industri Karawang. Ini adalah kota akibat industri, sama dengan Batam generasi Semar, ya. Berikutnya generasi Semar, kita akan melihat ada kota yang bermula sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Karena adanya lembaga pendidikan yang maju, budaya lokal yang khas, maka mereka menjadi pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Misalnya Yogyakarta dan Denpasar, Bali, generasi Semar, ya. Ini contohnya kita lihat, ini gambar kota Yogyakarta sebagai kota yang berawal dari pusat pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya generasi Semar kita akan lihat berikutnya kota di negara kita yang berkembang akibat dulu merupakan pusat pemerintahan. Jadi masih zaman dulu sudah menjadi pusat pemerintahan. Ya, misalnya ya Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Nah, kita ketahui generasi Semar, Makassar itu sejak zaman kolonial itu adalah pusat pemerintahan kerajaan Goa Talo. Sampai sekarang menjadi pusat pemerintahan, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya generasi Semar, nah ini gambar kota Jakarta generasi Semar, ya, sebagai kota yang berkembang akibat sebagai pusat pemerintahan karena ibu kota negara kita. Kemudian ada kota generasi Semar yang berkembang karena dulu merupakan pusat pelabuhan yang ramai. Bongkar muat, perdagangan dan sebagainya, ini berkembang menyebar. Misalnya Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Nah, kita lihat generasi Semar, ini adalah gambar ya pelabuhan Pautere di Makassar. Nah, pelabuhan ini cukup ramai generasi Semar, ya. Nah, inilah juga yang menyebabkan Makassar itu dulu menjadi kota pelabuhan yang ramai, ya. Kemudian generasi Semar, berikutnya kita akan lihat perkembangan kota
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010. Ya, ini sudah diatur bagaimana kawasan perkotaan. Apa itu kawasan perkotaan kecil? Dalam peraturan pemerintah kita ini sudah diatur. Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan kecil itu yaitu wilayah kota yang jumlah penduduknya paling sedikit 50.000 jiwa dan paling banyak 100.000 jiwa. Nah, ini kawasan kota kecil. Kemudian syarat berikutnya yaitu kegiatannya didominasi oleh kegiatan ekonomi berupa perdagangan dan jangkauan perdagangannya itu mencakup wilayah kecamatan, antar desa dan sebagainya. Nah, ini kota kecil. Nah, berikutnya syarat yang ketiga sebagai kawasan perkotaan kecil itu ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan. Paling sedikit ada kantor kecamatan atau pasar harian. Ini minimal ada pada wilayah tersebut. Sehingga wilayah tersebut menurut peraturan pemerintah ini bisa ditetapkan sebagai kawasan perkotaan kecil. Nah, yang mana contohnya di negara kita kota kecil? Nah, ini Kota Sibolga di Sumatera, ya, Generasi Semar, ini adalah kota kecil karena jumlah penduduknya kurang dari 100.000 jiwa, kemudian kegiatan ekonominya itu melayani kecamatan, minimal desa dan sebagainya. Nah, kemudian Generasi Semar, kita akan lihat kawasan kota berikutnya yaitu kawasan perkotaan sedang. Nah, kalau kawasan perkotaan sedang, jumlah penduduknya ini lebih dari 100.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa. Nah, kemudian syarat berikutnya, dominasi fungsi kegiatan ekonominya itu berupa kegiatan jasa dan perdagangan. Jadi jasa dan perdagangan ini jangkauannya wilayah kabupaten dan antar kabupaten. Jadi dia melayani antar kabupaten. Kemudian ada tersedia prasarana dan sarana dasar perkotaan, paling minimal itu ada kantor pemerintahan, kabupaten kota, fasilitas transportasi lokal, kantor cabang perbankan, pusat pertokoan. Nah, ini baru bisa dikatakan kawasan perkotaan sedang. Ya. Nah, mana contohnya kawasan perkotaan sedang di negara kita? Nah, kita bisa melihat Kota Parepare. Ya, Kota Parepare ini adalah monumen Habibie sebagai simbol Kota Parepare. Nah, Parepare ini jumlah penduduknya kurang dari 500.000 jiwa. Ya, tapi kegiatan ekonominya itu lebih banyak dalam kegiatan jasa dan perdagangan, melayani wilayah-wilayah yang ada di kabupaten sekitar Sulawesi Selatan. Malah sebenarnya Parepare ini pelabuhannya itu menjangkau beberapa wilayah, beberapa provinsi di Indonesia. Nah, kemudian ada ketersediaan prasarana dan sarana dasar. Nah, Parepare tentu sudah memiliki ini. Kantor pemerintahan, transportasi lokal, cabang perbankan, pusat pertokoan yang ramai. Generasi Semar tentu pernah ke Parepare ya. Karena, nah inilah kawasan perkotaan sedang menurut peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya Generasi Semar, kita akan lihat ya kawasan perkotaan berikutnya menurut peraturan pemerintah ini yaitu kawasan perkotaan besar. Yang mana yang dimaksud kota besar? Yaitu kota yang penduduknya minimal berjumlah 500.000 jiwa. Ya, penduduknya paling sedikit 500.000 jiwa. Kemudian ya, dominasi fungsi kegiatannya di sekitar wilayahnya itu berupa kegiatan jasa, perdagangan, dan industri. Ya, jangkauannya itu merupakan wilayah provinsi dan antar provinsi. Jadi dia sudah melayani provinsi dan antar provinsi. Kemudian berikutnya Generasi Semar. Ketersediaan sarana dan prasarana ini minimal ada kantor pemerintahan kabupaten kota, provinsi, kemudian pelabuhan, cabang perbankan, dan kawasan pertokoan. Nah, kita akan lihat mana contohnya di negara kita kota yang masuk dalam kawasan perkotaan besar. Nah, ini adalah kota Samarinda di Kalimantan Timur ya. Nah, ini adalah contoh dari kawasan perkotaan besar. Karena kota Samarinda jumlah penduduknya itu ya
sudah lebih dari 500.000 jiwa. Kegiatan ekonominya ini melayani antar provinsi. Ya, ini contoh ya kota perkotaan besar. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya di negara kita ini ada yang dimaksud lagi kawasan metropolitan. Yang mana nantinya kota metropolitan? Kota metropolitan itu adalah kawasan perkotaan bisa berdiri sendiri, bisa juga kawasan perkotaan inti bergabung dengan kawasan perkotaan fungsional lainnya. Ya. Tapi jumlah penduduknya itu secara keseluruhan paling sedikit 1 juta jiwa. Ya, jadi minimal 1 juta jiwa. Kota Makassar, generasi Semar sekarang penduduknya sudah lebih dari 1 juta jiwa, 1.400.000 lebih sekarang kota Makassar. Maka kota Makassar walaupun sendiri tanpa kota di sekitarnya, kota Makassar itu sudah masuk kalau berdasarkan jumlah penduduknya sebagai kawasan metropolitan. Kemudian syarat yang ketiga disebut sebagai kota metropolitan, itu dominasi fungsi ekonominya itu berupa jasa, perdagangan, industri, dan jangkauannya itu provinsi dan nasional. Nah, saya kira Makassar ini sudah memenuhi syarat ya. Karena dia secara nasional, kita tahu kota Makassar ini kota pembangunan, pusat pembangunan di Indonesia. Ya. Kemudian ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan. Paling sedikit ada kantor pemerintahan, kantor provinsi, fasilitas transportasi regional, perbankan, dan pusat perbelanjaan. Berikutnya, memiliki sistem jaringan sarana wilayah yang terintegrasi. Dan kemudian berikutnya generasi Semar memiliki kejelasan sistem struktur ruang. Ditunjukkan dengan adanya pusat-pusat sub-sub yang terintegrasi dengan peran ekonomi pusat yang lebih besar. Nah ini kawasan metropolitan generasi Semar ya. Kemudian generasi Semar ada menurut peraturan pemerintah ini namanya kawasan megapolitan. Nah, apa ini megapolitan? Nah, merupakan gabungan 2 atau lebih kawasan metropolitan. Jadi ada 2 atau lebih metropolitan, kota metro, ya. Kemudian memiliki keterkaitan fungsional, ya. Kemudian memiliki hubungan spasial masing-masing kota, dipisahkan oleh adanya pedesaan. Kemudian yang ketiga generasi Semar, jumlah penduduknya itu minimal 10 juta jiwa. Nah, kota mana di negara kita yang berpeluang menjadi kota megapolitan? Yaitu kota Jakarta, Bandung, kemudian kota-kota di sekitar Jakarta. Ya, nah ini apa mereka bergabung menjadi suatu kawasan, maka ini sudah merupakan kota kawasan megapolitan. Ya, fungsi ekonominya berupa kegiatan jasa, tersedia prasarana dan sarana dasar lainnya. Saya kira ini sudah memenuhi. Karena Jakarta dan Bandung ini melayani antar negara, sarana perbankannya juga antar negara, pusat perbelanjaannya juga regional dan antar negara. Nah, sehingga memenuhi syarat untuk ini generasi Semar ya. Nah, inilah generasi Semar tentang perkembangan kota berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010. Nah, nanti generasi Semar akan melihat mana sih kota-kota yang sudah bisa masuk sebagai kawasan kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan, dan kota megapolitan. Kita akan lihat kota-kota kita di sekitar kita generasi Semar ya. Nah, sekarang di bagian akhir pembelajaran kita kali ini kita akan mencoba tantangan. Ya, kalian generasi Semar kita akan praktik analisis perkembangan kota. Kita akan menggunakan aplikasi Google Earth. Nah, ini generasi Semar pada pembelajaran geografi minggu sebelumnya kalian sudah menginstal di HP-nya Google Earth. Nah, kali ini kita coba lagi memanfaatkan aplikasi ini. Nah, kegiatan kita tentunya dalam bentuk diskusi yang dibimbing oleh guru hebat kalian yang ada di kelas generasi Semar. Nanti kalian akan didampingi. Nah, kegiatan kita menganalisis ya, wilayah kota itu. Kalian generasi Semar bisa memilih salah satu kota di Indonesia untuk kita analisis.
Ya, misalnya Bapak kasih contoh, kita akan menganalisis ya perkembangan Kota Makassar. Nah, kita pakai dulu Google Earth ya, melihat Kota Makassar itu letaknya di bumi itu di mana. Ya, kita buka Google Earth, kita bisa dapatkan lokasinya dan batasnya seperti ini, Generasi Semar. Kemudian kita coba menganalisis melihat gimana sih perkembangan Kota Makassar ini. Oh, ternyata ada wilayah yang kelihatannya baru, Generasi Semar. Nah, ini adalah Central Point Indonesia. Ini adalah wilayah yang direklamasi ya di sekitar pantai Losari Kota Makassar. Nah, ini wilayah daratan yang berkembang akibat reklamasi. Nah, kita coba Generasi Semar menghitung berapa sih luasnya wilayah Center Point of Indonesia ini yang terbangun. Nah, tentu Generasi Semar kita menggunakan aplikasi Google Earth ini ya. Kita pakai logo yang seperti sisir ini, kemudian kita coba menarik titik pada setiap wilayahnya dari satu titik ke titik yang lain sehingga terhubung menjadi suatu wilayah, maka kita bisa mengetahui jaraknya kemudian luas wilayah tersebut. Nah, ini cuma merupakan salah satu contoh Generasi Semar ya. Kalau kita mau menghitung berapa luas suatu wilayah tersebut. Bisa kita lihat wilayah yang lain. Misalnya kita mau menghitung ada pemukiman baru di satu kota. Kita mau hitung luasnya berapa sih luas pertambahannya, perkembangannya. Nah, kita pakai Google Earth seperti ini. Nah, ini salah satu cara kita untuk menganalisis perkembangan suatu kota. Ya, secara fisik mereka berkembang seperti ini misalnya. Nah, menganalisis berikutnya Generasi Semar, kita bisa melihat ya data-data yang ada. Misalnya ini ada peta tentang perkembangan Kota Makassar dalam penggunaan lahan. Ini tahun 2011. Yang di sebelahnya tahun 2019. Ya. Tentang penggunaan lahan ini ternyata ada peningkatan. Yang berwarna merah ini adalah pemukiman. Ternyata pemukiman di Kota Makassar kalau kita lihat dari gambar pertama ke gambar kedua, ini mengalami perkembangan Generasi Semar ya. Nah, kalau Generasi Semar ingin menghitung berapa luasnya perkembangannya, bisa kita gunakan lagi tadi Google Earth. Nah, yang jelas kalau kita lihat ini beberapa wilayah itu sudah berubah ke lahan pemukiman. Nah, selanjutnya Generasi Semar, kita akan menganalisis Kota Makassar dari segi pertumbuhan perkembangan penduduknya. Ya, kita coba mencari di Biro Pusat Statistik data-datanya ya. Di internet bisa kita temukan seperti ini. Nah, kita melihat mulai tahun 2010 misalnya, penduduk Kota Makassar 1.339.374. Ternyata pada tahun berikutnya ini mengalami perkembangan. Ya, tahun berikutnya 2012 berkembang terusnya sampai tahun 2021. Sekarang jumlah penduduk Kota Makassar itu sudah mencapai 1.427.619. Nah, ini perkembangan penduduk Kota Makassar. Tadi di awal pembelajaran kita salah satu syarat perkembangan satu wilayah itu karena adanya perkembangan penduduknya. Nah, Kota Makassar berkembang jumlah penduduknya. Maka Makassar adalah kota yang mengalami perkembangan dari segi penduduk. Dan dari segi fisik tadi juga mengalami perkembangan dan bisa kita lihat juga dari kegiatan sosialnya. Ya, itu juga mengalami perkembangan. Nah, Generasi Semar bisa juga kalian membuat poster atau gambar kota untuk kreasi berikutnya seperti ini. Ya, apakah di kertas atau di batu, kalian membuat gambar-gambar tentang kota seperti ini. Ya, nanti akan dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru yang hebat di kelasnya. Mengapa pemukiman kelas atas selalu jauh dari pusat kota? Nah, ini SMA 7 Sidrap. Ya, pemukiman kelas atas itu selalu jauh dari pusat kota karena kita ketahui di pusat kota itu aktivitas sangat tinggi sekali. Jadi pencemaran udara, kebisingan itu tinggi. Maka biasanya pemukiman kelas atas itu mencari lokasi yang tenang, yang tidak terlalu padat,
maka biasanya dalam beberapa teori tadi kita lihat, maka pemukiman kelas-kelas menengah dan kelas tinggi itu cenderung agak jauh dari pusat kota. Itu karena pusat kota yang terlalu padat, terlalu bising, terlalu pencemaran dan sebagainya. Nah, maka biasanya pemukiman kelas atas itu bertempat di sekitar wilayah-wilayah yang agak jauh, malah ada di pinggiran-pinggiran kota. Karena di pinggiran kota itu bisa kita dapatkan wilayah kota yang masih lebih segar, masih lebih hijau, masih lebih indah, jauh dari kebisingan. Tapi kita lihat dalam teori tadi generasi Semar, walaupun jauh, ada pusat-pusat layanan yang terbangun juga di sekitar pinggiran-pinggiran kota. Ya, maka itu alasannya yang pertama. Ya, ada dari SMA 18 Bone ingin bertanya, kenapa kota yang berada di dataran tinggi sulit untuk berkembang? Ya, dataran tinggi sulit untuk berkembang. Ini kesimpulan dari siswa tersebut ya. Tapi pada dasarnya tidak semua juga dataran tinggi itu tidak menjadi kota. Ada beberapa wilayah kota di dunia dia di dataran tinggi tetapi kota. Tapi pada dasarnya memang kota-kota besar itu biasanya ada di dataran rendah generasi Semar. Dataran tinggi tentu memiliki juga hal-hal yang bisa mengurangi perkembangan kota tersebut. Karena mungkin sulit dijangkau karena dataran tinggi. Kemudian biasanya kota itu berkembang jika ada pelabuhannya. Ya biasanya di sekitar sehingga terjadi kerjasama dengan wilayah lain itu lancar. Tapi kalau dia berada di dataran tinggi, ini mungkin kesulitannya ya. Jadi saya kira demikian generasi Semar. Kita lanjut dulu ya. Masih ada sedikit, kita mau latihan soal ya. Ya, mudah-mudahan generasi Semar bisa menjawab ini. Kota di Indonesia yang sejak zaman kolonial itu sebagai pusat perkebunan adalah kota mana generasi Semar? Apakah Makassar, Jakarta, Bogor, Surabaya, atau Bali? Oh, C. Bogor. Ha, betul sekali. Ya, ya. Jadi benar sekali Anda sekalian dari SMA 3 Bone. Ya. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Ya, ya. Ya. Berdasarkan perkembangan kota menurut peraturan pemerintah, di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai kota metropolitan itu adalah kota apakah Sibolga, Makassar, Parepare, Palopo, atau Bone? Makassar, betul sekali ya. Dari SMA Negeri 7 Pinrang, alhamdulillah generasi Semar, selamat belajar. Nah, pelajaran kita kali ini sudah banyak kita bahas, silahkan dilanjut lagi bersama Bapak dan Ibu guru yang hebat di kelasnya. Ya, jadi generasi Semar, saya simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota adalah faktor penduduk, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian tahapan perkembangan kota itu menurut Lewis Mumper yaitu Eopolis, Polis, Metropolis, Megalopolis, Tyrannopolis, dan Necropolis. Kemudian teori-teori perkembangan kota itu ada berupa teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Nah, inilah pelajaran geografi kita kali ini generasi Semar tentang perkembangan kota. Ya, selamat belajar. Berikutnya didampingi oleh guru hebatnya di kelas. Terima kasih atas perhatian generasi Semar. Generasi Semar berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.